Kalau saya lihat ini sekilas ini bahkan bukan gambut ini Pak ya. Bapak beruntung sebenarnya dapat lahan di sini. Nah, sebenarnya awalnya Pak ini gambut. Oh gitu. Awalnya gambut, tapi karena memang berkat usaha, karena punya keinginan, ya itu Pak akhirnya bisa seperti ini. Pak selaku petani, kuncinya itu tadi Pak, kita harus memanfaatkan waktu. Yang kedua, ya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Yang Kuasa, diberi kesehatan untuk membukakan gimana cara untuk berusaha lah. Dari 7 warga Tarakan yang kemarin ikut transmigrasi di sini, semuanya bertahankah atau ada yang kemudian pulang jual lahan? Yang jelas semuanya itu Pak, 7 orang kami sendiri yang bertahan. Bapak sendiri yang bertahan? Yang lainnya jual lahan? Yang lainnya pulang semua. Pulang semuanya? Apa yang Bapak tanam kemudian itu menghasilkan sehingga bisa mampu untuk membeli lahan lagi? Oke, Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang ada di salah satu lokasi transmigrasi di SP8 ya. Dan ini menarik perhatian saya. Sebelah sana ini ditanami sawit ya. Banyak sekali sawit di dalam. Tapi memang kita tidak bertemu dengan warganya. Kita bertemu warga di sini, sekaligus juga pemilik lahan ya. Jadi kita berada di SP8 Kabupaten Bulungan. SP8 ini di Tanjung Buka ya, dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan warga yang ada di sana. Kebetulan pemiliknya ternyata ada di sini. Yang menarik untuk saya kunjungi karena lokasi ini banyak sekali tanaman-tanaman yang subur dan berbagai macam. Namun banyak hal-hal yang ingin membuat saya penasaran untuk bertemu langsung dengan pemiliknya. Selamat sore Pak. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat. Mohon maaf, dengan Bapak siapa Pak? Saya namanya Pak Andi Sumardi. Pak Andi Sumardi. Dari mana kemarin Pak? Kalau saya awalnya dari Tarakan. Oh, dari Tarakan. Tarakan. Oke, kemudian mendapatkan lahan di sini Pak ya? Atau Mendapatkan gimana? lahan di sini, istilahnya masuk transmigrasi. Transmigrasi lokal atau gimana Pak? Lokal. Oh gitu, Bapak transmigrasi lokal ya? Lokal. Banyak juga nih yang penasaran memang dengan warga translokal yang benar-benar berupaya di lahan miliknya, gitu ya. Dan saya bertemu dengan Pak Andi Sumardi yang memang dari Kota Tarakan Pak. Di Kota Tarakan di kelurahan apa kemarin Pak? Saya di RT 12, Kelurahan Pantai Amal. Oh, di Pantai Amal. Bina Latung kalau saya. Ada berapa warga dari Tarakan kemarin Pak yang mendapatkan jatah transisi? 7 orang Pak ya? 7 orang. Oke, motivasi Bapak awal-awal untuk datang ke sini kemarin memang berkebunkah atau bagaimana Pak? Awalnya kami buka lahan, tapi waktu itu kena transmigrasi di sana, akhirnya kami pindah daftar transmigrasi. Alhamdulillah kami lolos, akhirnya kami belajar untuk bertani. Oke. Tapi setelah saya datang ke sini saya lihat rumahnya, mohon maaf Pak, ini saya lihat memang nggak ditempati atau gimana nih Pak? Memang nggak ditempati Pak. Oh gitu. Dalam arti kata memang lahan ini kan bisa dikata lahan dibeli dengan hasil tani. Oh gitu, luar biasa. Jadi berarti Bapak punya lahan sebelumnya, lahan jatah trans, lalu kemudian Bapak kembangkan, lalu Bapak beli lahan lagi. Iya, Pak. Luar biasa. Ini salut sama Bapak karena kalau Sobat Survivor bisa lihat di sini memang tanamannya sangat dirawat dengan baik gitu ya. Mulai dari pisangnya sampai di sebelah sana itu ada jagungnya. Wah, ini Bapak memang latar belakangnya memang petani kah di Tarakan atau gimana Pak awal-awal Tadinya saya nelayan, Pak. Oh, awalnya nelayan. Nelayan. Nah, di sinilah baru kami belajar jadi tani. Oh, gitu. Masyarakat. Oke. Jadi di awal-awal masuk ke sini di Tanjung Buka ini apa yang Bapak kembangkan, Pak? Istilahnya saya masuk ke sini tadinya
saya cuma ngikut program di transmigrasi. Dengan dasar itu tadi kami mau pulang ke Tarakan, kami kesulitan bahwa di Tarakan tempat saya nggak ada. Nah, kami bersyukur bahwa di sini kami dikasih sama pemerintah tanah. Akhirnya kami kelola lah seperti ini. Luar biasa. Jadi benar-benar memanfaatkan lahan yang sudah diberikan pemerintah untuk dikelola. Selama berada di Tarakan sudah di sini sudah berapa lama, Pak? Yang jelas saya daftar transmigrasi tahun 2010. 2010. Iya, tapi ini yang saya buka ini baru 3 tahun. 3 tahun ya. Baru 3 tahun. Di lahan sebelumnya Bapak tanam apa, Pak? Di lahan sebelumnya awalnya saya tanam padi. Nah, setelah itu kami pindah, akhirnya saya coba kembangkan pisang sama kelapa. Di lahan sebelumnya? Iya, di lahan sebelumnya. Itu Bapak tanam kelapa sama pisang? Pisang. Berarti sama dengan di sini ya? Ya kondisinya sama seperti ini. Apa sih Pak kendalanya kalau di lahan sendiri kan dari persepsi saya setelah mengunjungi beberapa SP ya Pak ya, dan khusus di SP8 ini memang bervariasi kontur tanahnya Pak ya. Memang. Ada yang acap sekali, ada yang kalau saya lihat ini sekilas ini bahkan bukan gambut ini Pak ya. Bapak beruntung sebenarnya dapat lahan di sini. Nah, sebenarnya awalnya Pak ini gambut. Oh gitu. Awalnya gambut, tapi karena memang berkat usaha, karena punya keinginan, ya itu Pak akhirnya bisa seperti ini. Langkah pertama yang Bapak lakukan untuk mengatasi kondisi gambut, kondisi tanah asam itu apa Pak? Minimal paret. Paritnya harus diatur dulu ya? Terus paret kita atur, setelah itu baru kita kelola benar-benar. Yang tumbuh awal-awal di awal Bapak tanam apa Pak? Pisang langsung kah seperti ini atau apa? Awalnya jagung. Oh jagung, sudah langsung subur sesubur yang di sana itu? Enggak juga sih Pak. Oh gitu? Enggak juga. Ya pertamanya 1 hektar itu kami dapat 2 ton. Oke. Nah, setelah tanam kedua kalinya sampai ketiga kalinya kami dapat 3 ton sampai 4 ton 1 hektar. Wow, jadi semakin lama Bapak kelola, kondisi tanah semakin baik sehingga tanaman-tanaman bisa tumbuh dengan baik juga Pak ya. Luar biasa. Kalau Anda baru, mungkin Sobat Survivor yang baru jalan lewat depan saja sudah melihat pisangnya subur. Dan gimana Pak, hasil tanam pisang ini menguntungkan nggak sih Pak? Kalau bagi saya Pak selaku petani sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan ya? Karena ini bisa dikonsumsi langsung, yang kedua bisa jadi duit gitu. Oh, luar biasa ya. Jadi gimana cara penjualannya sejauh ini seperti apa? Bapak panen sendiri kah? Kemudian nanti bawa ke pasar sendiri atau gimana Pak? Ya untuk sementara ini Pak kami panen sendiri, akan tetapi kami masih berhubungan dengan bakul. Oh masih ya pengepulnya Pak ya? Iya, jadi sama-sama dapat keuntungan lah gitu ya. Bagi-bagi rezeki lah. Baik. Dari nelayan kemudian menjadi seorang petani. Wow, ini menarik sekali. Sebenarnya dari Pak Andi ini banyak sekali yang bisa Pak Andi tadi Pak ya? Iya, kan. Pak Andi banyak sekali yang bisa dieksplor. Tapi untuk video kali ini kita mau lihat-lihat dulu tanamannya, boleh Pak ya? Silakan. Di sini ada pisangnya. Memang ada perlakuan khusus. Kalau saya lihat di sini sepertinya malah Bapak ini kejam sekali Pak, karena Bapak ini bakar ini. Kenapa dibakar gini Pak? Tadinya ini kan biasanya kan ada semut apa sih namanya itu Pak? Oh. Ada semut biasanya besaran di pohon pisang itu, akhirnya pisang itu kurang maksimal buahnya, akhirnya kami coba seperti ini Pak. Dan tidak mati pisangnya? Enggak, kalau matinya enggak, malah tambah subur Pak. Yang penting kita bisa menghindari lah, enggak terlalu apa namanya itu, enggak terlalu gitu. terang. Jadi apa namanya, ada batas waktu sampai kemudian dimatiin apinya ya? Iya. Oke, jadi bisa dilihat. Jadi itu mengurangi jumlah anakan juga yang tumbuh Pak ya? Ya terutama mengurangi jumlah anak, yang kedua menghindari hama dari apa sih namanya, ada semut Pak, ada semut hitam atau sejenisnya? Ada semut yang biasa mengganggu ya memang mengganggu Pak, biasa merusak batang itu, jadi buah itu kadang belum tua tapi sudah nggak bisa dimakan, rusak. Oh gitu. Ini Bapak saya menarik untuk saya pelajari, karena memang banyak juga yang kadang berpikir banyak tumbuh batangnya, banyak buahnya gitu. Tapi Bapak justru meminimalisir jumlah anakan pada pohon pisang ya? Ya, minimal 2 atau 3. Dan jarak pisang sendiri memang sudah ideal seperti ini kah? Iya Pak, memang kalau kami Pak, istilahnya kami jadi petani, istilahnya memang belajar lah, belajar seperti apa jaraknya tanam itu. Jadi kita coba Pak, ada 2 macam. Kalau ini jaraknya 4 meter kali 4, kalau bagian sana itu 5 meter kali 5. Oke, luar biasa. Kebetulan ada 2 hektar Pak ini. 2 hektar iya, pisang. ini memang betul-betul satu lahan trans kemarin Pak ya. 2 hektar tambah 2 hektar, 4 hektar.
Luar biasa. Ini salut Pak. Ini yang paling menghasilkan kemarin Pak apa Pak? Yang Bapak tanam di awal di lahan yang betul-betul masih lahan pemberian pemerintah itu, bukan lahan di sini. Apa yang Bapak tanam kemudian itu menghasilkan sehingga bisa mampu untuk membeli lahan lagi? Oh gitu Pak. Kalau masalah itu Pak memang pertama saya kembangkan bisa membeli berkembang itu adalah jagung Pak. Jagung ya? Jagung. Jagung ayam. jagung ayam, jagung pakan ayam Iya. atau jagung manis? Jagung pakan ayam sama jagung manis. Oh, dua-duanya ya. Dua-duanya. Yang lebih menguntungkan dari keduanya apa Pak? Sebenarnya kalau yang lebih menguntungkan Pak, lebih menguntungkan jagung manis. Waktunya simpel, jualnya mudah. Oke. Kalau jagung pakan ayam ini kadang harus ngantri Iya, dulu Pak ya. Ngantri Pak. Memastikan di pasar nggak Iya. nggak lagi sedang Nggak, banjir iya. ya. Tapi masalahnya kalau jagung ayam itu bisa tahan lama Pak ya. Tahan lama. Selama jauh dari hama Iya. tikus. Oke, baik, kita akan jalan-jalan Pak. Silakan Pak, Bapak mengajak kita jalan-jalan di kebunnya Pak Andi, merupakan warga Tarakan aslinya, lalu kemudian mendapatkan lahan trans di sini sehingga itu membuat profesinya berubah dari seorang nelayan menjadi seorang pekebun ya, atau bisa dibilang petani lah ya. Ini lagi, selanjutnya ini Bapak, saya mau lihat dulu nih sebelum kita lanjut ke jagungnya yang subur sekali di sana. Ini lahannya sepertinya tidak secara manual Bapak ini. Kalau saya lihat ini. Yang sih Pak kita pakai apa? Kultivator, Notari Pak. rotari, Iya, itu seperti kultivator itu ya, Iya. alatnya yang mutar itu. Iya. Itu Bapak beli sendiri, punya sendiri kah atau masih Bantuan gapoktan? pertanian Pak. Oh, jadi bergilir Bergilir. menggunakannya ya. Ya memang dia sepilapan ini 300 kakak kita baru dapat 2 Pak. Jadi Oh. barang itu bergilir, siapa Iya, yang iya. membutuhkan ngambil. Tapi dari segi keawetan awet Pak ya. Alhamdulillah awet. Kalau ada kerusakan pas Bapak gunakan itu gimana tuh? Yang jelas kita tanggung jawab. Oh, tanggung jawab ya. Iya. Kerusakan pun Kerusakan. tidak terlalu apa ya namanya ya, besar lah ya. Iya. Paling juga mungkin ada komponennya yang Iya. lepas atau apa gitu ya. Oke, baik, ini terus terang saya banyak belajar dari Pak Andi terkait pengelolaan lahannya di sini, dan kita akan melihat lagi tanaman-tanaman yang lainnya. Nah, ini yang menjadi primadona nih Pak. Wah, Sobat Survivor, mengapa ini saya katakan primadona? Karena ini yang paling gampang jualnya. Iya, dan ini kalau sudah gini sudah ada mitra yang akan mengambil atau gimana Pak kalau Bapak ini? Sudah Pak. Sudah ya? Nah, ini pun istilahnya tinggal nunggu hari Pak. Oh gitu ya. Ini kan biasanya minimal bakul biasanya kan minta ini. Yang buah bawah ini, Iya. ini yang dikembangkan untuk makan. Oh iya, oh gitu. Konsumsi kalau ini kan untuk sayur. Sayur. Jadi sudah tinggal hitung hari ya. Jadi, hitung hari. Oke. Jadi maaf Pak, ini apa namanya, nanti ini dihargai berapa Pak biasanya yang anakannya Biasanya ini? ini Buah kedua. 5 biji 1.000. Kalaupun dipertahankan itu buahnya nggak banyak Pak ya, Nggak dan banyak, nggak Pak. ekonomis ya. Iya. Untuk lahan jagung manis ini Bapak tanam berapa luasnya Pak? Kalau ini sebenarnya hitungannya 0,7 aja, sedikit aja ini Pak. Oh gitu. Nah, yang jelas cuma 5 saset, 5 bungkus. 5 Karena bungkus memang ya? kalau jagung manis ini Pak nggak bisa begitu sekalian hitungan hektaran, karena nggak bisa satu kali panen, jadi bertahap. Iya Umpama benar-benar. hari ini 1 bungkus, mungkin 1 minggu kemudian 1 bungkus. Oh gitu. Jadi untuk berlanjut. 0,7 hektar ini berapa bungkus yang Bapak butuhkan? Kalau jumlah keseluruhan dalam 0,7 hektar ini itu membutuhkan 10 bungkus. 10 bungkus. Satu bungkusnya berapa gram tuh Pak? Berapa ya? Oh, pokoknya 10 bungkus ukuran standar ya? Ya, yang Oke. jelas isinya yang biasa saya beli itu Pak yang 1.800 biji. 1.800 biji ya. Oke, itu Paragon atau Bonanza? Oh, Bonanza memang kualitas yang bagus nih Pak ya. Bonanza. Ini nggak ada hama Pak? Alhamdulillah. Ya, Disemprot juga atau gimana Pak? ya jelas Pak. Di awal tanam itu ulat penggerek itu Pak ya? Ya, dari awal penanaman itu kita mulai penyemprotan. Setelah 1 minggu kemudian kita semprot. Kalau sudah buah gini kan istilahnya kita istirahat Pak, takutnya racun ini masuk di buah kan. Oh iya. Paling kita tinggal mantau aja. Kalau soal pemupukan, kalau kami kan tidak seberapa paham. Iya, Jadi minimal 4 daun Pak. 4 daun ya. 4 daun dari penanaman saya mulai mupuk. Nah, setelah itu saya perkirakan bahwa saya panen berapa 60 sekian hari, pertengahannya itu saya mupuk lagi. Jadi ini kebetulan baru 1 minggu yang lalu Pak saya pupuk. Oh gitu ya. Ya untuk Baik. pengembangan ini buah ini kan. Baik.
Oke. Selain ini Pak, Bapak tanam apa lagi kalau ke belakang Pak? Pisang semua? Pisang semua Oh. Pak, untuk sementara ini pisang. Oke. Bapak tidak tertarik untuk menanam tanaman jangka panjang gitu, durian misalnya kan seperti ini cocok sekali Pak. Ya sih Pak, sebenarnya pingin, tapi ya mungkin belum Pak, belum saatnya lah. Oh, belum saatnya ya. Masih fokus di Iya. tanaman-tanaman Ya, ini Pak ya. tanaman ini dulu. Tanaman hortikultura ya. Istilahnya budidaya dulu untuk belajar di sini lah. Oke. Kalau yang di lahan satunya, lahan sebelumnya yang sudah Bapak miliki? Ya sebenarnya ada Pak di sana, kalau kelapa, pisang ada. Oh, ada ya. Jeruk ada. Oke. Nah, Kita lihat ke sana Pak, jalan-jalan lagi Pak. Boleh Pak ya? boleh. Oke, jadi kita masih jalan-jalan di lahannya milik Pak Andi. Luar biasa, kita sudah lihat tanaman jagungnya ini subur sekali, hampir rata Pak ya. Kalau pemupukannya seperti apa sih Pak? Maksudnya yang mana Pak? Pemupukan jagungnya ini? Kalau jagung ini baru 2 kali saya pupuk Pak. 2 kali ya? 2 kali, istilahnya dari 4 daun pas pertengahan itu baru 2 kali. Oke. Dengan lahan 2 hektar dikelola semua, bahkan tidak ada yang kosong nih. Sobat Survivor bisa lihat sampai ke belakang tuh. Semua sudah ditanami. Ini dan sudah dikultivator semua. Udah diolah semua nih lahannya nih. Ini kalau bukan orang yang orang yang telaten ini pasti tidak akan seperti ini Sobat Survivor. Pak, ini saya mau tanya, ini menggunakan jasa orang juga kah atau Bapak sendiri Pak? Alhamdulillah saya sendiri Pak. Sendirian ya? Berarti harus ini Pak, harus benar-benar hampir semua waktu kerjanya itu, jam kerjanya itu di kebun berarti Pak ya? Ya memang sih Pak, yang namanya petani ini cuma pintar ngatur waktu aja sih Pak. Oh gitu Kita ya? tidak terlalu fokus ke situ, tapi yang penting bisa ngatur waktu. Oke. Istilahnya setengah jam atau 2 jam di lahan itu sudah lumayan. Oke, per hari. gitu Pak ya? Iya. Ya, jadi bisa dilihat di sini Sobat Survivor. Dari kegiatan lain, alhamdulillah Pak, saya masih jalan juga. Kegiatan lain itu boleh sampaikan apa tuh Pak? Kayak hobi-hobinya Bapak itu atau gimana? Ya kayak hobi-hobi bola. Masih kuat ya? Masih Pak. Pantas atletis badannya Pak. Masih aja Pak, kita belajar. Iya. Oh ini di dalam sini ada. Ini kebetulan jahe nih Pak. Oh sudah ada jahenya ya? Nah, kebetulan tengahnya ini saya coba porang Pak. Oh sudah ada porang dalam sini ya? Pak, ini kan Bentuk katak atau apa? Iya, katak Pak. Sudah ada pucuknya? Belum tumbuh Pak, belum tumbuh. Oke, berapa luas yang Bapak tanamin porang? Ada 1/4? Ada Pak, 1/4. Berapa modal yang Bapak butuhkan untuk menanam porang 1/4 hektar Pak? Yang jelas 30 kilo kami beli kemarin 9 juta. 9 juta ya? 9 juta. Wow. Ya modal enggak sedikit juga ya. Tapi memang dari yang membibitkan atau menyarankan itu mereka memberikan jaminan enggak Pak kalau mereka nanti kalau panen nanti bisa dibeli? Ya memang sih Pak, kalau jaminan nggak ada. Cuma istilahnya omongan bahwa satu saat berhasil kami yang beli itu sudah. Iya, baik. Cuma jaminan secara tertulis memang nggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, jadi bisa dilihat Sobat Survivor, lahannya sebegitu rapi seperti ini, dikelola sendiri, dan itu ada 4 hektar, punyanya Pak Andi. Luar biasa. Ini saya salut dengan Pak Andi. Mungkin setelah sukses lagi di sini, ada modal lagi, mungkin beli lahan lagi nanti Pak ya. Ini kayaknya nanti suatu saat nih, tanpa saya rekam ini saya harus belajar banyak nih Pak, berkebun di sini Pak, karena masih ada lahan saya juga yang belum saya kelola. Cuman memang kuncinya ada pada ketelatenan Pak ya. Telatenan Pak. Ya, seberapa banyak ilmu didapat kalau memang nggak telaten untuk kelola lahan seperti ini memang nggak bisa Pak ya. Bisa Pak, berat. Nah ini Yang penting kita bisa memanfaatkan waktu Pak. memanfaatkan waktu Pak ya. Baik. Kalau ada yang mau datang belajar Pak, misalnya ada warga Trans baru nih, mungkin dari daerah lain yang kebetulan memang masih bingung untuk pengelolaan lahannya, kira-kira mau nggak Bapak mau berbagi pengetahuan gitu, berbagi informasi? Ya kalau saya sih Pak mudah aja orangnya. Istilahnya kalau mau berbagi malah saya lebih senang Pak, karena memang saya makin senang berbagi pengalaman, karena itu tadi saya juga masih kekurangan Pak. Oke, jadi saling berbagi Ya, Pak ya. berbagi. Kita boleh ke belakang nggak Pak? Ini penasaran lihat belakangnya seperti apa, karena ini rapi semua ini. Ini sudah ada ditanami nggak sih Pak? Enggak Pak. Terus dibuat begini dalam rangka apa Pak? Maksudnya Kami untuk membunuh rencana cabai Pak. Oh, Untuk oke. ini kami rencana cabai. cabai ya? Ya cabai. Ada berapa banyak cabai dibutuhkan untuk lahan seluas ini Pak? Nah lihat nih, kita sudah disiapkan semua nih sampai ke ujung-ujung tadi. Yang jelas ini saya siapkan cabai Pak 10.000 batang. Wah, Ini sudah siap, bibitnya sudah siap ini Pak. Tinggal ini periode pertama menanam cabai atau pertama kali ini nanam cabai atau sudah pernah nanam sebelumnya? sebelumnya pernah Pak. Pernah Makanya berhasil juga? alhamdulillah berhasil.
Memang tidak banyak sih Pak, cuma 1000 batang. Nggak banyak sih Pak, cuman 1000 batang gitu. Dan itu sendirian ya? Ya sendiri Pak, Luar biasa. sendiri. Oke, oke Pak. Selain lahan Pak, ini mungkin apa namanya? Saya ingin mengetahui sejauh mana hasil dari perkebunan Bapak. Selain lahan, apalagi Pak yang sudah bisa didapatkan dari hasil berkebun di sini? Kalau selain lahan untuk sementara ini belum ada sih. Jadi memang masih Masih fokus di progres Nah, ya. fokus di- Oke. Kalau anak istri gimana Pak? Alhamdulillah Pak sehat. Sehat Pak ya. Jadi anak tetap sekolah ya? Alhamdulillah. Masih sekolah. Kebetulan masih kecil Pak, baru kelas 5 yang pertama. Oh gitu Masih ya. punya kesempatan lah untuk Iya. Dan masih banyak ini ya. Oh ini kita lihat ini di ujung lahannya Pak Andi ini sudah ada tanggul ya. Tanggul, Pak. Yang cukup tinggi ya. Kalau pada saat acap ini bakal ada ini nggak sih Pak? apa tuh Pak? Apa banjir ini sampai ke sini? Enggak sih Pak. Enggak ya? Enggak. Kebetulan di sana kan kita pakai pintu manual Pak, pakai paralon. Heeh. Saya usahakan istilahnya beli paralon pribadi, tutup di sana sama saya buang di sini Pak. Oh gitu. Oh di sini ya? Iya. Wow, luar biasa. Oh ini apa pintunya ya? Bisa dikatakan gitu ya? Itu pembuangan, tapi memang belum selesai Pak, karena ya itulah namanya orang satu. Iya. Bisa dipahami sih. Begini aja udah luar biasa sih, Pak. Pak, coba gali tak tembusin seperti ini, tak pakai paralon pembuangan. Oh gitu. Paralon ukuran berapa tuh Pak 6 dibutuhkan? in aja Pak. Hah? 6 in. Oh 6 inch ya? 6 in. Cuma kan dua ini Pak, dua lubang lah. 2 lubang ya? Lubangnya. Oke. Ini lahan Bapak lagi atau bukan? Iya, Pak. Oh. Masih. Oh berarti melebar dia ya, bukan memanjang ya? Iya Pak, ini kan 100 panjangnya 100 ke depan. Heeh. Nah, lebarnya 200. 200 ya. Iya. Kalau dari 7 ini mungkin sedikit berbagi, kita flashback lagi kembali dari 7 warga Tarakan yang kemarin ikut transmigrasi di sini, semuanya bertahankah atau ada yang kemudian pulang jual lahan? Yang jelas semuanya itu Pak, 7 orang kami sendiri yang bertahan. Bapak sendiri yang bertahan? Yang lainnya jual lahan? Yang lainnya pulang semua. Pulang semuanya? Dia jual lahannya ke Bapak? Iya. Oke. Iya, Pak. Jadi kembali bertani atau gimana? Siapa Pak yang Yang menjual lahan itu? Yang menjual lahan itu kembali biasanya lah yang kerja di laut itu kan. Oh gitu ya, memang sudah penghidupannya di laut Iya, ya. di laut. Baik. Oh ini salah satunya lahan itu Pak ya? Iya Pak. Salah satu. Iya. Pernah nggak jalan-jalan lagi setelah melihat lahan begini? Belum ya? Pernah sekali Pak. Oh, oke. Pernah masuk ke sini kaget. Oh, gitu. Tadinya kan sambil Pak hutan kayak. Hutan ya? Seperti itu Pak tadinya itu. Di sana ya? Iya. Hutan seperti itu tadi yang sambil saya buka. Lumpurnya segini Pak sampai pusat. Tadinya itu Pak dengan cara seperti tadinya kan dangkal aja nih Pak untuk dasar. Oke. 30 cm, lebarnya 30, tak cobalah untuk ini. Cuma kalau hujan waktu itu kan masih tenggelam. Tapi kalau sekarang alhamdulillah biarpun hujan pasang ya tetap kering kayak seperti itu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya nih Pak, orang tersebut menawarkan dengan harga 2 kali lipat dari harga yang kemarin dikasih, Bapak mau? Belum ke Oke, baik. Luar biasa. Jadi kalau sudah sebagus ini, Iya. sudah nggak mungkin lagi dengan harga, bahkan mungkin sudah berpikir lagi untuk mau jual lagi Pak ya, nggak mungkin. Malah kepikiran pingin nambah lagi. Pingin Pak. nambah lagi. Pingin nambah lagi. Mindset yang seperti ini yang dibutuhkan warga trans kalau saya boleh berpendapat Pak ya. Jadi kalau memang tujuannya untuk membangun ketahanan pangan di Kaltara dari awal, maka pilihan terbaiknya adalah mau berusaha, mau berkolaborasi dengan petani lain dan menghasilkan lahan pertanian yang subur seperti ini Pak ya. Ya, sebenarnya kami merasa bersyukur Pak selaku petani bahwa kami ini selaku petani dikasih tanah sama pemerintah tempat tinggal. Ya, jadi kami dikasih kesempatan lah sama pemerintah untuk hidup yang sepantasnya lah. Gitu, Pak. Baik, ada nggak pesan-pesan buat ini kan ada warga trans juga yang mereka masih berjuang sampai saat ini di lahan-lahan yang bisa dikatakan belum menguntungkan. Dari Bapak yang sudah berhasil mengelola meningkatkan lahan itu apa yang mungkin bisa dibagikan ke mereka Pak?
kalau bagi saya Pak selaku petani, kuncinya itu tadi Pak, kita harus memanfaatkan waktu. Yang kedua, ya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Yang Kuasa, diberi kesehatan untuk membukakan gimana cara untuk berusaha lah. Usaha apa yang kita inginkan, mudah-mudahan kita bisa capai. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak. Kita boleh kembali lagi Pak sambil lihat-lihat lagi Pak. Ini luar biasa, ini bakal panjang videonya, dan mungkin nanti Bapak sambil nonton videonya nanti sambil berkebun Pak ya. Bapak biasa nggak sih Pak melihat-lihat video di YouTube juga untuk lihat bagaimana cara bertani yang baik seperti itu? Ya memang sih Pak, kalau saya kan apapun saya ingin tanam kami buka di YouTube. Oh gitu ya? Pak, istilahnya untuk belajar lah, belajar seperti apa Pak, sedikit-sedikit untuk pengembangan. Luar biasa. Pengembangan pengalaman lah Pak. Kan ini apa namanya? Ini sudah banyak kita bahas. Ini mungkin di luar pertanian yang Bapak kelola saat ini. Bapak kan punya profesi sebelumnya sebagai nelayan Pak ya. Masih biasa nggak sih Pak? Kan di sini dekat laut juga Pak. Biasa hobinya mancing gitu, dari tembaring atau black bass. Memang selama 10 tahun di sini, cuma tahun ketiga pas penempatan di sini, ya masih tetap Pak waktu itu. Nah setelah itu kami pikir bahwa saya ini kok dikasih kesempatan sama pemerintah untuk berusaha, kenapa enggak saya manfaatkan? Hanya saya coba Pak di situ. Kayaknya di laut itu memang enggak saya tinggal, perahu masih ada Pak. Kadang kalau pingin ada orang panen panggil kami ke sana. Tapi kami tetap mikirkan di lahan Pak. Memang nggak kepikir sudah ke laut itu enggak. Oh gitu, hanya sekedar hobi saja ya, untuk kebutuhan protein rumah tangga saja ya. Aja Pak untuk makan. Untuk makan. Jadi ya kalau saya pelajari memang yang pertama tadi Pak harus fokus Pak ya. Harus fokus kalau bertani itu. Ketika sudah memang komitmen untuk menjadi petani ya, segera memanfaatkan waktu yang ada. Betul, luar biasa. Pernah nggak sih Pak mengalami kerugian gitu? Mohon maaf ini bukan mengulang kesedihan Bapak, tapi sekedar untuk memotivasi yang lain juga gitu Pak. Ya sebenarnya kita selaku petani ini Pak, masalah kerugian itu biasa. Sama halnya sama orang bisnis, bilangnya melangkah pun belum tentu juga bahwa pasti akan, tetapi ya masalah itu kan kita nggak usah terlalu fokus ke situ Pak. Kita harus bangkit gimana caranya, bahwa luka yang tadinya itu gimana caranya bisa sembuh gitu. Baik, ini luar biasa. Terima kasih banyak Pak sudah berbagi. Dan ini Pak Andi siapa tadi Pak? Andi Sumardi Pak. Pak Andi Sumardi, beliau mengembangkan lahan di sini begitu luasnya, dan luar biasa. Ini salah satu warga trans lokal yang berhasil mengelola lahan miliknya di sini, baik itu yang sudah diberikan oleh pemerintah atau dipercayakan ke pemerintah untuk dikelola, dan juga hasilnya itu dibelikan lahan lagi seperti yang sudah kita simak tadi. Nah, Sobat Survivor, jadi dari video ini juga kita belajar bagaimana keuletan itu membawa buah yang manis, dan sudah dirasakan oleh Pak Andi. Sobat Survivor, kita akan terus meliput lokasi-lokasi transmigrasi yang lainnya. Oleh karena itu, bila suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Asian Survivor. Pak, boleh kita foto di situ, Pak? Saya foto Bapak di situ dengan jagungnya. Jagung manis loh, harganya mahal di Kaltara.